Malam itu, terminal Kalideres tenggelam dalam lampu-lampu jalan yang temaram dan aroma asap knalpot yang pekat. Hujan rintik-rintik membasahi aspal, menambah kesan muram di antara deretan bas tua yang berderit. Di balik kesunyian yang menipu, setiap lorong terminal menyimpan cerita tentang uang haram, loyalitas yang rapuh, dan darah yang pernah tercurah. Di sebuah sudut, Bolot Gondrong berdiri dengan rambut panjangnya yang kusut dan mata yang berkilat tajam, pandangan seorang penguasa yang sudah terlalu lama menahan amarah. Bolot bukan hanya preman terminal biasa. Di masa mudanya, ia pernah belajar ajian mistis dari seorang pertapa di Gunung Halimun. Ajian Halimun membuatnya bisa lenyap dari pandangan, bergerak seperti bayangan, dan muncul tepat di belakang musuhnya tanpa suara. Di Kalideres, cerita tentang kesaktiannya menjadi legenda. Sopir-sopir angkot menyebut namanya dengan campuran hormat dan takut, sementara para preman kecil tahu bahwa menentangnya sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Namun, jauh di selatan Jakarta, terminal Lebak Bulus hidup dalam ketakutan di bawah cengkeraman Giardi Botak. Giardi dikenal kejam, kepalan tangannya yang membawa ajian tapak sekilan sanggup meremukkan tiang beton seketika. Dia memeras para pedagang, menguasai jalur bas, dan bahkan para preman lain enggan menatap matanya terlalu lama. Ambisinya tak lagi sekadar menjaga wilayah, ia menginginkan seluruh jalur angkutan Jakarta, termasuk Kalideres yang selama ini tak tersentuh. Malam itu, seorang kurir setia datang berlari ke Bolot, napasnya tersengal-sengal. "Bang, Giardi mulai mengincar rute-rute kita. Sopir-sopir bas malam dipaksa bayar upeti ganda. Dia nggak takut sama siapapun lagi," katanya gemetar. Bolot hanya diam, mengepalkan tangannya. Di balik wajah dinginnya, bara dendam mulai menyala. Giardi telah melewati batas. Terminal Kalideres yang biasanya riuh kini terasa seperti bom waktu. Para preman Bolot berkumpul, menunggu perintah. Beberapa wajah penuh luka lama, bekas pertempuran yang sudah mereka lalui demi mempertahankan wilayah. Suara rintik hujan di atap seng akan menandai awal dari badai besar yang akan melanda. Bolot tahu, perang bukan lagi pilihan, itu sudah tak terhindarkan. Sementara itu, di Lebak Bulus, Giardi berdiri di tengah lapangan terminal, menatap anak buahnya. "Kalideres itu milik kita selanjutnya," ucapnya dingin. Suara tawa kasar menyambut kata-katanya, tapi di balik tawa itu ada ketegangan. Semua tahu menghadapi Bolot Gondrong bukan perkara mudah. Giardi tersenyum tipis, tangannya menyentuh bekas luka di pelipisnya, kenang-kenangan lama dari duel singkat dengan Bolot bertahun-tahun lalu. Luka itu belum sembuh di hatinya. Desas-desus perang segera menyebar di kalangan sopir, kernet, dan pedagang kaki lima. Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya, seolah kota itu sendiri tahu akan ada darah yang tumpah. Orang-orang kecil hanya bisa berbisik, bertanya-tanya siapa yang akan bertahan di antara dua legenda jalanan. Nama Bolot Gondrong dan Giardi Botak kini tak sekadar menjadi cerita terminal, mereka adalah simbol kekuatan, ketakutan, dan kebrutalan. Di kamar kecil di belakang pos keamanan Kalideres, Bolot duduk bersila. Di hadapannya, asap kemenyan tipis menari di udara. Ia memejamkan mata, memanggil kekuatan ajian Halimun yang telah lama tak ia gunakan. Dalam hatinya, ia berbisik, Kalideres takkan jatuh. Di luar, suara petir menggema, menandai awal dari perebutan kekuasaan yang akan mengubah wajah terminal-terminal Jakarta selamanya. Hujan semalam belum sepenuhnya reda ketika fajar menyingkap langit Jakarta. Kabut tipis menyelimuti terminal Kalideres, seolah menyimpan rahasia besar di balik setiap lorongnya. Bolot Gondrong berdiri di tepi terminal, menatap ke kejauhan dengan wajah tegang. Di matanya, terpantul bayangan masa lalu, masa ketika ia hanyalah pemuda miskin yang tersesat di hutan Gunung Halimun, mencari arti hidup setelah dihina dan dipukuli preman kampung. Ia masih ingat malam itu, ketika suara gamelan mistis menggema di tengah kabut gunung. Seorang kakek berjubah putih muncul di hadapannya, seolah terbentuk dari udara. "Kalau kau ingin kekuatan, kau juga harus siap menanggung beban," ujar sang kakek. Bolot yang putus asa hanya bisa mengangguk, tak tahu bahwa keputusan itu akan mengikatnya pada takdir yang berdarah. Latihan ajian Halimun bukanlah perjalanan mudah. Setiap malam, Bolot harus berlari menembus hutan sambil menahan rasa takut pada suara-suara aneh di sekelilingnya. Ia belajar bernafas sedalam bumi, hingga tubuhnya dapat menyatu dengan kabut dan bayangan. Di malam ke-30, saat rembulan purnama menggantung rendah, Bolot berhasil menghilang di depan mata gurunya.
Saat itulah ia resmi menjadi pewaris Ajian yang hanya dimiliki segelintir orang. Kenangan itu membuat darah Bolot kembali mendidih. Ia tahu Giardi botak bukan sekadar preman biasa. Ajian tapak sekilan, pukulan maut yang mampu menghancurkan baja, adalah lawan seimbang bagi Halimun. Namun Bolot juga tahu, pertempuran kali ini bukan sekadar adu tenaga. Ini adalah perang harga diri dan wilayah, dan bagi Bolot, Kalideres bukan sekadar terminal, itu rumahnya, hidupnya, kehormatannya. Sementara itu, kabar tentang Bolot mulai menghilang di tengah malam menyebar lagi di kalangan sopir bas. Beberapa sopir bersumpah melihatnya melintas tanpa suara di atas atap bas yang sedang melaju. Ada pula yang mengaku merasakan angin dingin menyapu lehernya, lalu mendengar bisikan, "Kalideres, takkan jatuh." Desas-desus itu semakin membuat Giardi botak geram. Di Lebak Bulus, Giardi berdiri di depan anak buahnya, menghancurkan batu bata dengan sekali pukul sebagai unjuk kekuatan. "Ajian Halimun, hanya trik murahan," ujarnya dengan tawa sinis. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih ingat luka di pelipisnya, luka yang diberi Bolot. Kenangan itu membuat amarahnya semakin membara. Ia memerintahkan anak buahnya memperketat pengawasan dan mulai mengganggu jalur angkot Kalideres untuk memancing Bolot keluar. Malam itu, Bolot berkumpul dengan tangan kanannya. Mereka duduk melingkar di gudang tua terminal, cahaya lampu minyak menari di dinding. "Giardi sudah terlalu jauh," kata salah satu anak buahnya. Bolot hanya tersenyum tipis, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua bergidik, "Kalau dia ingin perang, peranglah yang akan dia dapat. Tapi ingat, kita bukan hanya bertarung untuk uang. Kita bertarung untuk nama Kalideres." Di luar gudang, angin malam bertiup kencang, membawa aroma hujan dan ketegangan. Di langit, bulan separuh tampak seperti mata yang mengintip pertumpahan darah yang akan datang. Di kejauhan, suara bas malam meraung, seakan memberi isyarat pertarungan antara dua legenda jalanan, Bolot Gondrong dengan Ajian Halimun dan Giardi botak dengan tapak sekilan, baru saja dimulai. Langit Jakarta berwarna abu-abu gelap saat sore merambat menjadi malam. Terminal Lebak Bulus dipenuhi suara klakson bas dan teriakan kernet, tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada ketegangan yang menggantung. Giardi botak berdiri di atas atap bas yang diparkir, siluetnya terlihat menyeramkan di bawah sorot lampu jalan. Anak buahnya berkumpul di bawah, menunggu perintah dengan mata menyala penuh ambisi. "Mulai malam ini, Kalideres akan merasakan napas Lebak Bulus," kata Giardi, suaranya dalam dan berat. Ia menatap bekas luka di pelipisnya melalui cermin retak di tangan, kenang-kenangan lama dari duel dengan Bolot. Luka itu seperti bara yang terus menyala, mengingatkannya bahwa selama Bolot Gondrong masih berdiri, Lebak Bulus tidak pernah benar-benar berkuasa. Dalam kegelapan, beberapa preman Lebak Bulus bergerak diam-diam menuju rute-rute bas Kalideres. Mereka menghentikan bus-bus malam, memaksa sopir menyerahkan uang setoran. Beberapa sopir yang berani melawan dipukul habis-habisan, meninggalkan darah di aspal licin. Di pojok-pojok jalan, pedagang kaki lima melihat semuanya, tapi tak seorang pun berani membuka mulut. Mereka tahu Giardi punya telinga di mana-mana. Kabar serangan itu menyebar cepat. Di terminal Kalideres, seorang sopir bas malam berlumuran darah jatuh tersungkur di hadapan Bolot. "Mereka ambil semua, Bang," katanya dengan suara lemah. Mata Bolot menyala, kemarahannya bukan hanya karena uang atau wilayah, tetapi karena kehormatan Kalideres telah diinjak. Malam itu, Bolot berjalan sendirian di lorong terminal, langkahnya bergema di antara bus-bus kosong. Hujan gerimis membasahi rambut gondrongnya, membuatnya tampak seperti bayangan hantu yang baru keluar dari kegelapan. Ia memejamkan mata dan memanggil kekuatan Ajian Halimun. Udara di sekitarnya berubah dingin, seolah alam pun memahami kemarahan yang mendidih dalam dirinya. Di Lebak Bulus, Giardi duduk di kursi reyot di dalam pos jaga, ditemani asap rokok yang tebal. Anak buahnya bersorak gembira, merayakan keberhasilan serangan malam itu. Tapi di balik sorakan itu, Giardi tidak tersenyum. Ia tahu balasan Bolot pasti datang, dan ketika itu terjadi, darah akan tumpah lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Di sepanjang jalan menuju Kalideres, desas-desus mulai merebak. Sopir-sopir dan kernet bas berbisik tentang sosok gondrong yang muncul lalu menghilang di tengah hujan, menebarkan rasa takut. "Itu pertanda Bolot mulai bergerak," bisik seorang kernet dengan wajah pucat. Semua orang tahu, saat Ajian Halimun bangkit, tak ada tempat aman untuk bersembunyi. Malam semakin larut. Di bawah cahaya bulan yang suram,
Bolot Gondrong berdiri di atas jembatan penyeberangan, menatap ke arah selatan tempat Lebak Bulus berada. Di kejauhan, suara bas malam menggema seperti genderang perang. Dengan suara rendah namun penuh tekad, Bolot berbisik pada dirinya sendiri, "Giardi, kau sudah membangunkan badai." Di saat itu juga, perebutan kekuasaan yang lebih brutal tak lagi bisa dihentikan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membasahi jalanan dan memantulkan cahaya lampu kota. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, suasana tegang terasa menyesakkan. Para preman senior dari berbagai terminal besar, Rawamangun, Kampung Rambutan, Pulau Gadung, berkumpul untuk mencegah perang besar. Mereka tahu, jika pertarungan antara Bolot Gondrong dan Giardi Botak pecah, seluruh ekosistem terminal Jakarta akan berantakan. Bolot Gondrong datang lebih dulu. Rambutnya yang basah meneteskan air, tetapi tatapannya tajam seperti bilah pisau. Ia berjalan melewati deretan preman lain yang menatapnya dengan rasa hormat bercampur waspada. Setiap langkah Bolot memancarkan aura kekuatan, Ajian Halimun bukan sekadar legenda, dan semua yang hadir menyadari itu. Tak lama kemudian, pintu gudang berderit keras. Giardi Botak masuk, diiringi 3 pengawalnya. Kepalanya yang licin berkilau tertimpa cahaya lampu neon rusak yang berkelap-kelip. Wajahnya menunjukkan keangkuhan dan kemarahan yang ditahan. Suasana langsung membeku, beberapa preman menelan ludah, menyadari bahwa 2 penguasa jalanan itu kini berdiri hanya beberapa meter terpisah. "Kita semua di sini bukan untuk perang," ujar seorang preman tua dari Pulau Gadung, suaranya bergetar. "Jakarta ini cukup besar untuk semua. Jangan sampai terminal-terminal kita hancur hanya karena ambisi." Namun kata-katanya hanya bergema hampa di udara. Bolot menatap Giardi, matanya menyala. "Dia sudah menyerang sopir-sopirku. Itu bukan ambisi, itu penghinaan." Giardi menjawab dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kau pegang Kalideres terlalu lama, Bot. Jakarta butuh penguasa yang tahu cara memimpin. Aku hanya mengambil yang seharusnya jadi milikku." Anak-anak buah lain saling pandang, sebagian mundur sedikit, menyadari ketegangan ini hampir meledak menjadi kekerasan. Tiba-tiba, kilat menyambar di luar, membuat seluruh gudang tersinari cahaya putih. Bolot bergerak secepat bayangan, untuk sesaat tubuhnya menghilang dari pandangan, lalu muncul tepat di belakang Giardi, hanya untuk membisikkan ancaman, "Coba sentuh Kalideres sekali lagi, dan kau takkan sempat menyesal." Giardi tersentak, tapi segera berbalik dengan kepalan tangan menyala energi tapak sekilan. Hanya jarak tipis memisahkan pukulannya dari wajah Bolot. Preman-preman lain panik, beberapa mencoba menenangkan mereka, namun suasana sudah terlalu panas. Meskipun tak ada pukulan yang mendarat malam itu, semua yang hadir tahu satu hal, perang tak lagi bisa dihindari. Mereka telah menyaksikan kebencian yang terlalu dalam untuk dijembatani. Gudang tua itu terasa semakin sempit, seperti menahan nafas sebelum badai menghancurkan segalanya. Saat pertemuan bubar, Bolot melangkah keluar ke bawah hujan, jubah tipisnya berkibar tertiup angin malam. Di kejauhan, suara bas malam bergemuruh, seolah menyanyikan lagu perang. Giardi, di sisi lain kota, berdiri di balik kaca terminalnya, menggenggam tangan sekuat baja. 2 legenda jalanan itu kini bergerak menuju bentrokan besar yang akan menodai jalan-jalan Jakarta dengan darah dan legenda baru. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan hitam pekat, seolah kota ini tahu akan ada darah yang tumpah. Di jalur bas antar kota dekat perbatasan Kalideres dan Lebak Bulus, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, dan suara jangkrik lenyap seakan takut pada keheningan yang mencekam. Di balik bayangan tiang listrik yang basah, puluhan anak buah Giardi Botak menunggu perintah, wajah-wajah mereka menegang di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dari arah berlawanan, Bolot Gondrong muncul perlahan, diiringi beberapa orang kepercayaannya. Rambutnya yang panjang basah oleh gerimis, meneteskan air seperti tetesan waktu sebelum badai. Ia berhenti di tengah jalan, matanya menatap lurus ke kegelapan, lalu berbisik pelan, "Kalideres tidak tunduk." Bisikan itu cukup untuk membuat keberanian mengalir di dada anak buahnya. Giardi Botak melangkah ke depan, suaranya menggema di antara deru angin. "Kau bisa saja sembunyi di balik kabut itu, Bot," ejeknya, "tapi tak ada kabut yang bisa menyelamatkanmu dari tapak sekilan." Tangannya yang besar mengepal, memancarkan aura kekuatan yang seolah memecah udara di sekitarnya. Beberapa preman Lebak Bulus terkekeh, yakin pada keunggulan pemimpinnya. Bolot menundukkan kepala sejenak,
lalu menghilang. Ajian Halimun membuat tubuhnya larut dalam kabut. Dalam sekejap, ia muncul di belakang salah satu anak buah Giardi dan menghajarnya hingga terhempas ke bas tua. Panik melanda barisan Lebak Bulus. Mereka berusaha menebak dari mana serangan berikutnya datang, tetapi yang mereka temui hanyalah udara dingin dan bisikan yang menusuk telinga. Kalideres akan berdiri. Giardi botak tidak gentar. Dengan teriakan keras, ia menghantam tanah dengan tapak sekilan, menciptakan gelombang energi yang membuat bus-bus terdekat bergoyang. Asap dan debu berterbangan, menyingkapkan Bolot yang berusaha menghindar. Kedua legenda itu akhirnya berhadap-hadapan. Sekilas mata mereka bertemu, sebuah tatapan yang menyimpan dendam lama dan tekad untuk mengakhiri segalanya. Mereka bertarung sengit, bergerak lebih cepat daripada mata biasa mampu menangkap. Bolot melesat di antara bayangan, setiap langkahnya seperti hembusan angin, sementara Giardi menebas udara dengan pukulan-pukulan yang bisa menghancurkan baja. Di sekitar mereka, anak buah kedua kubu terlibat baku hantam brutal. Suara dentuman dan teriakan memecah malam. Namun, tak ada pihak yang unggul. Bolot berhasil membuat Giardi mundur selangkah dengan serangan tiba-tiba, tetapi Giardi membalas dengan pukulan yang hampir menghancurkan bahu Bolot. Keduanya terengah-engah, napas mereka berpadu dengan embun dingin malam. Hujan semakin deras, membuat darah yang menetes di aspal bercampur dengan air yang mengalir ke gat, seolah kota ini sendiri menolak menyimpan bukti kebrutalan itu. Ketika sirene polisi terdengar di kejauhan, Bolot memutuskan mundur. Dengan gerakan cepat, ia menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan Giardi yang berdiri marah di tengah jalan. Pertarungan pertama ini berakhir tanpa pemenang, tetapi kedua belah pihak tahu, ini bukan akhir, hanya awal dari perang besar. Jakarta kini hanya menunggu waktu sebelum badai berikutnya datang, lebih kejam dan lebih berdarah. Hujan deras belum reda ketika malam itu terminal Kalideres kembali bergemuruh. Bekas bentrokan di perbatasan masih terasa di udara, bekas darah dan debu seolah menempel di dinding-dinding terminal. Bolot gondrong duduk di kursi reyot di gudang tua, pundaknya masih terasa nyeri akibat pukulan tapak sekilan Giardi botak. Namun sorot matanya tak padam, justru semakin tajam, seperti mata elang yang siap menerkam. Di luar, beberapa anak buahnya merawat luka-luka mereka. Ada yang tangannya patah, ada yang wajahnya lebam. Mereka semua menatap Bolot menunggu perintah. Salah seorang tangan kanan Bolot, Ucup Serigala, mendekat. "Bang, kalau kita diam saja, Giardi bakal pikir kita takut," ujarnya. Bolot tak menjawab. Ia menatap keluar jendela, ke arah terminal yang basah oleh hujan, terminal yang baginya lebih dari sekadar wilayah. Ini adalah kehormatan yang tak boleh direbut. Sementara itu, jauh di Lebak Bulus, Giardi botak menyusun rencana. Pukulannya yang nyaris melumpuhkan Bolot tadi malam memberi kepercayaan diri lebih. Ia berdiri di tengah terminalnya, memandang anak buahnya dengan mata dingin. "Kita serang sekarang, sebelum mereka sempat bernapas," perintahnya. Sorak-sorai memenuhi Lebak Bulus, dan puluhan preman segera bersiap dengan senjata tajam dan pentungan kayu. Tengah malam, deru motor dan langkah-langkah kaki berat terdengar di sepanjang jalan menuju Kalideres. Hujan deras meredam suara-suara itu, membuat serangan mendadak Giardi nyaris tak terdeteksi. Saat bus-bus malam parkir tenang di terminal, tiba-tiba kaca-kaca pecah dan jeritan terdengar. Preman Lebak Bulus masuk seperti badai, menghantam apapun yang ada di jalan mereka. Bolot terbangun oleh suara pecahan kaca dan jeritan. Dengan cepat ia memanggil Ajian Halimun, tubuhnya larut dalam kabut malam. Dari balik bayangan, ia menebas satu persatu penyerang, namun jumlah musuh terlalu banyak. Beberapa anak buahnya roboh, dan Kalideres dipenuhi darah dan air hujan. Lampu-lampu terminal yang berkedip-kedip menambah suasana mencekam, seolah terminal itu sendiri menangis. Di tengah kekacauan itu, Giardi botak muncul, berdiri di atas bas yang hancur. "Kalideres akan jatuh malam ini," teriaknya. Bolot muncul tepat di depannya, wajahnya basah oleh darah dan air hujan. Mereka bertarung lagi, kali ini lebih brutal. Pukulan tapak sekilan menghantam udara, menghancurkan tiang-tiang besi, sementara Bolot berkelit dan membalas serangan dari arah tak terduga, membuat Giardi marah semakin menjadi-jadi. Namun meski Bolot bertarung seperti bayangan maut, malam itu bukan miliknya. Giardi berhasil melukai beberapa orang terdekat Bolot dan merusak sebagian besar terminal. Kalideres penuh jeritan dan raungan mesin yang terbakar. Di balik kabut Halimun, Bolot menyadari bahwa untuk menang,
ia butuh strategi yang lebih dari sekadar serangan mendadak. Ini bukan hanya duel, ini perang yang akan menentukan siapa penguasa Jakarta. Saat fajar hampir tiba, Giardi dan pasukannya akhirnya mundur, meninggalkan Kalideres yang porak-poranda. Bolot berdiri di tengah reruntuhan, nafasnya berat. Anak buahnya yang tersisa menatapnya, menunggu apa yang akan ia katakan. Bolot mengepalkan tangannya, suaranya rendah tapi penuh tekad, Lebak Bulus sudah menumpahkan darah Kalideres, sekarang, Jakarta akan menyaksikan kebangkitan kita. Di balik langit abu-abu, petir menyambar, menandai bahwa babak paling berdarah dalam perang ini baru saja dimulai. Malam di Kalideres terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah berhenti, tetapi bau asap dan besi berkarat masih memenuhi udara. Terminal yang porak-poranda menjadi saksi bisu kekalahan semalam. Di salah satu sudut yang remang, Bolot gondrong berdiri memandangi puing-puing bas terbakar. Sorot matanya bukan lagi hanya amarah, ada kekecewaan mendalam yang mengendap di sana. Ia tahu serangan Giardi bukan kebetulan. Seseorang pasti telah membuka jalan. Di gudang belakang terminal, para anak buah Bolot berkumpul. Wajah-wajah penuh luka dan kelelahan tampak di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Ucup serigala, tangan kanan Bolot, mengumpulkan semua yang selamat. Ada pengkhianat di antara kita, ucapnya, suaranya serak. Kalimat itu membuat udara menjadi berat. Beberapa menoleh ke pintu, seolah takut sosok tak terlihat tengah mengawasi. Tak jauh dari sana, seorang lelaki bertudung gelap berlari di lorong-lorong sempit Jakarta. Di tangannya, ia membawa peta jalur bas dan catatan rahasia tentang taktik pertahanan Kalideres. Wajahnya adalah wajah yang pernah minum kopi bersama Bolot, tertawa bersama, dan berjanji setia, namun malam ini, kesetiaan itu telah dijual. Lelaki itu menuju Lebak Bulus, tempat Giardi botak sudah menunggu dengan senyum licik. Giardi menerima dokumen itu dengan tawa rendah. Bagus, dengan ini, Bolot akan jatuh, ujarnya. Tetapi di balik tawanya ada kebrutalan yang dingin, ia tidak pernah benar-benar percaya pada pengkhianat. Dalam dunia mereka, pengkhianatan adalah dosa yang tak terampuni, bahkan oleh orang yang memanfaatkannya. Giardi tahu, begitu Bolot dikalahkan, pengkhianat itu juga akan dibungkam selamanya. Kembali di Kalideres, Bolot merasakan keganjilan. Ajian Halimun yang ia gunakan untuk menenangkan pikirannya justru membisikkan peringatan samar. Dalam keheningan, ia menutup mata dan merasakan arus angin yang membawa bau asing. Ia membuka matanya perlahan, matanya berkilat tajam. Ada seseorang yang bermain kotor malam ini, gumamnya. Ucup menatap pemimpinnya dengan cemas, menyadari Bolot mungkin sudah tahu siapa yang berkhianat. Tengah malam menjelang pagi, Bolot menghilang ke dalam kegelapan, mengikuti jejak samar yang ditinggalkan si pengkhianat. Langkahnya nyaris tanpa suara, tubuhnya melebur ke dalam bayangan seperti kabut hidup. Jalan-jalan Jakarta yang sepi terasa seperti labirin berbahaya. Setiap sudut gelap bisa saja menyembunyikan perangkap. Namun tekad Bolot lebih kuat daripada rasa takut. Di bawah jembatan penyeberangan tua, Bolot akhirnya menemukan pengkhianat itu bertukar bisikan dengan salah satu orang Giardi. Dengan gerakan secepat kilat, ia muncul di hadapan mereka. Mata pengkhianat itu membelalak, wajahnya pucat seperti kain. "Kau, Bang, aku," suaranya patah, tak mampu menyelesaikan kalimat. Bolot tak berbicara, hanya menatap tajam, tatapan yang cukup untuk membuat lelaki itu berlutut, tahu bahwa hidupnya kini berada di ujung pedang. Namun Bolot tak segera menghabisinya. Ia tahu Giardi pasti menunggu gerakan berikutnya. Ia membiarkan pengkhianat itu hidup, untuk sementara. Dengan suara rendah, hampir seperti desis angin, Bolot berkata, "Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang, lihatlah sendiri bagaimana akhir jalan itu." Saat ia menghilang ke dalam kabut, pengkhianat itu gemetar, menyadari bahwa kutukan kemarahan Bolot akan mengejarnya. Sementara itu, di Lebak Bulus, Giardi bersiap menyusun serangan pamungkas, tak tahu bahwa rencananya kini juga dalam genggaman Bolot gondrong. Fajar di Kalideres menyambut dengan warna kelabu, seolah langit pun enggan memberi harapan. Terminal itu masih menyimpan jejak pertumpahan darah, kaca pecah di jalanan, bus-bus terbakar yang kini hanya rangka besi, dan bekas jejak sepatu penuh lumpur yang menandai perang semalam. Bolot gondrong berdiri di atap pos jaga, menatap cakrawala. Matahari yang malu-malu menembus awan abu-abu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia tahu, serangan Giardi belum berakhir, yang datang berikutnya adalah akhir segalanya.
Ucup serigala mendekat, membawa segenggam berkas rute dan catatan. Wajahnya keras, namun sorot matanya menahan kemarahan. "Bang, orang-orang kita siap. Tapi, kita butuh sesuatu yang lebih," ucapnya. Bolot menatap sahabat lamanya itu, lalu menatap jauh ke arah selatan. Di lubuk hatinya, ia tahu, Ajian Halimun saja tidak cukup untuk melawan tapak Sekilan. Ia butuh penguasaan penuh, sesuatu yang bahkan gurunya dulu memperingatkan, jurus pamungkas Halimun tingkat tertinggi. Malam harinya, Bolot pergi sendirian menuju hutan kecil di pinggiran kota, sisa-sisa tempat latihan lamanya. Angin malam bertiup dingin, membawa suara-suara samar dari masa lalu. Ia duduk bersila di tanah basah, memejamkan mata, dan memanggil energi Halimun. Perlahan, tubuhnya memudar, lalu benar-benar lenyap. Hanya daun-daun yang bergeser ringan saat ia bergerak bagai bayangan. Di dalam kegelapan itu, ia melatih setiap gerakan hingga tubuh dan kabut menjadi satu. Di Lebak Bulus, Giardi Botak menyiapkan pasukannya. Terminal itu diterangi lampu-lampu terang benderang, memantulkan bayangan menakutkan di aspal basah. Giardi duduk di kursi besi di tengah lapangan terminal, tangannya yang penuh bekas luka memegang sebongkah batu. Dengan satu pukulan, batu itu hancur berkeping-keping, pameran kekuatan yang membuat pasukannya bersorak. "Besok malam," katanya datar, "Lebak Bulus akan jadi pusat Jakarta. Kalideres akan jadi sejarah." Di Kalideres, suasana berbeda. Anak-anak buah Bolot berkumpul di sekitar api unggun kecil, mempersiapkan senjata seadanya, pentungan kayu, rantai besi, bahkan besi bekas knalpot. Wajah-wajah mereka menunjukkan tekad bulat, meski ketakutan samar masih menghantui. Ucup berjalan di antara mereka, memberikan semangat, "Kita bukan hanya preman, kita keluarga." Selama Bolot berdiri, Kalideres takkan jatuh. Kata-kata itu menguatkan hati yang goyah. Tengah malam, Bolot kembali ke terminal. Tubuhnya masih basah oleh embun hutan, tapi sorot matanya kini berbeda, lebih tenang, lebih mematikan. Ia berdiri di hadapan anak buahnya dan berkata pelan, namun suaranya membawa bobot yang tak terbantahkan, "Besok, kita tidak hanya bertarung melawan Lebak Bulus. Kita bertarung untuk nama kita, untuk setiap keringat dan darah yang pernah kita tumpahkan di jalanan ini." Di seberang kota, Giardi berdiri di atas atap terminalnya, memandang ke arah utara. Angin malam menggoyangkan ranting pohon, membawa suara-suara samar dari jalanan Jakarta yang tak pernah tidur. Ia tersenyum tipis, yakin kemenangan sudah di tangannya. Di bawah, pasukannya merayakan seolah kemenangan telah pasti, tak menyadari bahwa bayangan Halimun kini bergerak mengintai, lebih cepat dan lebih mematikan dari sebelumnya. Jakarta tertidur gelisah malam itu. Sopir-sopir bus berdoa diam-diam di pos-pos terminal, pedagang kaki lima menutup lapak lebih cepat, dan hujan mulai turun pelan, seperti lagu pengantar perang. Di antara dua terminal terbesar itu, jalanan yang basah bagaikan arena raksasa menunggu pertumpahan darah. Di balik kabut, dua nama legendaris, Bolot Gondrong dan Giardi Botak, bersiap menulis babak terakhir dalam sejarah kelam jalanan Jakarta. Malam itu, Jakarta seperti menahan napas. Hujan turun deras, membasahi jalanan yang licin dan memantulkan cahaya lampu jalan. Di tengah kegelapan, bayangan-bayangan bergerak cepat, dua pasukan dari dua terminal terbesar bersiap saling menghabisi. Dari kejauhan terdengar gemuruh bas yang berderak-derak, suara rantai besi beradu, dan seruan-seruan yang dibungkam oleh hujan. Terminal Kalideres dan Lebak Bulus akan menjadi dua kerajaan yang menyiapkan perang pamungkas. Bolot Gondrong berdiri di depan pasukannya, tubuhnya hanya terlihat samar di bawah siraman hujan. Ajian Halimun telah menyelubunginya, kabut tipis mulai merayap di sekitar kakinya, menutupi langkah-langkahnya. Di belakangnya, Ucup serigala dan puluhan anak buah memegang erat senjata seadanya. Bolot menoleh sebentar, menatap wajah-wajah yang menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena gentar. "Malam ini," ucapnya tegas, "kita rebut kembali kehormatan Kalideres. Jangan takut, karena kabut ini milik kita." Di sisi lain jalan, Giardi Botak berdiri dengan dada membusung. Kilatan lampu petir memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka, seolah dipahat oleh perang-perang jalanan masa lalu. Ajian tapak Sekilan menyelubungi tangannya, setiap genggamannya memancarkan kekuatan yang mampu meremukkan batu. "Bolot Gondrong," suaranya menggema, mengiris suara hujan. "Ini malam kematianmu." Sorakan pasukan Lebak Bulus menyambut teriakan itu, membuat tanah Jakarta bergetar. Hujan tak lagi sekadar air,
melainkan tirai perang. Dua pasukan itu berlari, benturan logam, kayu, dan teriakan memenuhi udara. Bolot menghilang dalam kabut, muncul di belakang lawan-lawannya, menghantam dengan pukulan mematikan. Ucup memutar rantai besinya, menghantamkan ke arah segerombolan musuh. Giardi bergerak seperti raksasa, setiap langkahnya mengguncang jalanan basah, setiap pukulan tangannya menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Di tengah pertempuran itu, Bolot dan Giardi akhirnya berhadapan. Hujan mengguyur wajah mereka, petir menyambar, seolah langit pun menyaksikan duel legenda ini. Giardi menghantamkan tapak sekilan ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang membuat beberapa orang Bolot terpental. Namun Bolot lenyap dalam sekejap, muncul di belakang Giardi, mengirimkan tendangan keras yang membuat lawannya tersungkur. Dentuman tubuh Giardi menghantam bas terbengkalai terdengar seperti gong kematian. Giardi berdiri lagi, matanya menyala penuh amarah. "Ajian Halimun takkan menyelamatkanmu," raungnya. Ia menyerang membabi buta, memukul ke segala arah, menghancurkan apapun yang disentuh tangannya. Tapi Bolot tak lagi hanya mengandalkan Halimun, ia telah menyatu dengan kabut. Gerakannya tak terlihat, hanya angin dingin yang berbisik sebelum setiap serangannya menghantam. Dengan gerakan cepat, Bolot berhasil mendaratkan pukulan telak ke dada Giardi, membuat sang botak terhuyung. Sorak dan teriakan bercampur dengan suara hujan. Pasukan Giardi mulai mundur, gentar melihat pemimpin mereka goyah. Namun Giardi menolak kalah begitu saja. Dengan satu teriakan liar, ia mengumpulkan seluruh energi tapak sekilan dan melompat, menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Ledakan air dan aspal membuat medan perang menjadi lautan lumpur. Tapi di balik ledakan itu, Bolot telah memanfaatkan kabut untuk menyelinap, dan sebelum Giardi sempat berbalik, pukulan terakhir mendarat di rahangnya, keras dan pasti. Tubuh Giardi terhempas, terguling ke jalan licin, dan berhenti tepat di bawah papan bertuliskan, Terminal Lebak Bulus. Hening mendadak turun, hanya hujan yang masih berbicara. Pasukan Lebak Bulus menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan penguasa mereka tak lagi berdiri. Bolot gondrong berdiri tegap, kabut Halimun menyelimutinya seperti jubah kemenangan. Dengan suara rendah namun tajam, ia berkata, "Kalideres tidak tunduk. Lebak Bulus kini milik kita." Di tengah malam basah Jakarta, sejarah baru jalanan terminal pun lahir. Hujan akhirnya mereda, meninggalkan genangan air di jalan-jalan yang kini sepi. Terminal Lebak Bulus yang biasanya riuh mendadak terasa seperti makam raksasa, sunyi, hanya terdengar tetesan air dari atap-atap bas yang bocor. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Bolot gondrong berdiri di tengah lapangan terminal. Ajian Halimun yang menyelimutinya perlahan memudar, menyisakan tubuhnya yang basah kuyup dan wajah lelah. Kemenangan sudah diraih, tetapi beban yang menyertainya terasa jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ucup serigala dan anak buah Kalideres merangsek masuk, beberapa bersorak kemenangan, beberapa hanya menatap kosong, tak percaya perang berdarah itu berakhir. Mereka menemukan pasukan Giardi yang tersisa menunduk, menyerah tanpa perlawanan. Bolot mengangkat tangannya, menghentikan sorak-sorai. "Tidak ada lagi darah malam ini," ucapnya lirih. Kata-kata itu bergema di terminal kosong, menggetarkan hati bahkan para musuh yang tadi hendak menghabisinya. Di sudut terminal, Giardi botak tergolek tak berdaya, tubuhnya penuh luka. Matanya terbuka samar, menatap Bolot yang mendekat perlahan. Ada kebencian yang belum padam di sana, tapi juga pengakuan diam-diam, ia tahu ia telah kalah. Bolot menatapnya tajam, lalu berkata pelan, "Kau keras kepala, Giardi. Tapi malam ini, jalanan memilihku." Tak ada ejekan, tak ada penghinaan, hanya pengakuan antara dua penguasa jalanan yang pernah berbagi takdir yang sama. Para anak buah Giardi dibebaskan pergi, tetapi mereka meninggalkan terminal dengan kepala tertunduk, sadar bahwa zaman Giardi sudah berakhir. Beberapa dari mereka mendekati Bolot, memohon agar dibiarkan mengabdi padanya. Ucup serigala menatap mereka penuh curiga, tetapi Bolot hanya mengangguk, memahami bahwa di dunia jalanan, loyalitas bisa berubah secepat angin malam. Pagi menjelang, dan Jakarta mulai terbangun dari tidurnya yang gelisah. Sopir-sopir bas yang mendengar kabar kemenangan itu berhenti di kejauhan, menatap Lebak Bulus dengan rasa takjub. Para pedagang kaki lima mulai membuka lapak, meski masih dengan wajah cemas. Nama Bolot Gondrong mulai bergema di mulut-mulut mereka, bukan hanya sebagai penguasa Kalideres, tetapi kini sebagai raja terminal-terminal Jakarta. Namun di balik kemenangan itu, hati Bolot tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu,
Kekuasaan di jalanan hanyalah pinjaman dari waktu. Di setiap pojok kota, selalu ada sosok lain yang mengincar, selalu ada pengkhianatan yang mengintai dalam bayang-bayang. Ia menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur, merasakan angin pagi yang dingin menerpa wajahnya. Hari ini kita menang, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi besok, siapa yang tahu? Ucup berjalan mendekat, membawa secangkir kopi panas dari pedagang yang berani membuka lapak lebih awal. Mereka berdiri berdampingan, memandang terminal yang kini dikuasai sepenuhnya. Ucup mencoba bercanda, "Bang, sekarang kita yang atur Jakarta." Tapi Bolot hanya tersenyum tipis, lelah. Dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang aneh, kemenangan yang diperjuangkan dengan darah selalu meninggalkan luka yang tak terlihat. Di kejauhan, kabut tipis kembali turun, menyelimuti jalanan Jakarta. Seakan-akan kota itu sendiri ingin menyembunyikan rahasia-rahasia gelapnya di balik asap dan bayangan. Terminal Lebak Bulus kini menjadi bagian dari kekuasaan Kalideres, tetapi cerita Bolot Gondrong belum berakhir. Dalam dunia yang dikuasai kekerasan dan kesetiaan yang rapuh, kabut bisa berubah menjadi badai kapan saja. Dan di tengah kabut itu, legenda Bolot Gondrong baru saja dimulai.